teman-teman, kembali lagi di video kami. Kali ini kami akan membahas mengenai cara menggunakan SPSS dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji independency test, dan yang terakhir, uji Mann-Whitney. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Ainur Ramadhani dengan NIM 2307007. Naziratun Nisa dengan NIM 2307009, Dea Amanda dengan NIM 2307129, Tini Fazira dengan NIM 2307114, Tina Mauliza dengan NIM 2307113. Berikut ini menggunakan data yang akan kami uji menggunakan SPSS. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uji independency test. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita klik di data view-nya. Terus akan muncul data yang udah kita salin tadi. Nah, terus setelah ada tampilan seperti ini, kita akan mengklik di variabel view-nya. Terus ada di bawah name-nya, kita ganti variabel. Nah, untuk pergantian variabelnya itu kita ganti sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Nah, jadi di sini kami menulis yaitu yang pertama kelas dan yang kedua hasil. Nah, setelah itu kita klik di labelnya. Nah, setelah diklik di labelnya, kita tulis apa yang udah ditulis tadi, yaitu kami di sini menulis hasil matematika karena di sini kami mencari kelas dan hasilnya. Nah, terus setelah itu kita klik di desimalnya. Nah, untuk desimal yang pertama kita akan menghentikan 0 karena sesuai yang kita butuhkan. Nah, untuk yang keduanya, untuk yang hasilnya itu juga 0 karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita klik di values-nya, yaitu di bagian noun-nya. Nah, kita klik satu yang bagian atasnya dan labelnya kita kasih kelas A, terus add, dan akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita tulis lagi yang di atasnya 2, dan di labelnya itu kelas B. Nah, lalu kita add, terus OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan kelas A di values-nya. Terus kita kembali ke data view-nya. Nah, setelah kembali ke data view-nya, ada tampilan seperti ini, data yang udah kita masukkan tadi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di analisnya. Terus ada tampilan, nah seperti ini. Terus kita pilih yang deskriptif statistik. Terus kita pilih yang explore. Nah, setelah itu untuk kelasnya, kita pindah di bagian header list. Dan untuk bagian hasil matematikanya, kita pilih di dependent list. Terus plot dan pilih centang normality, terus continue dan OK. Nah, kemudian akan menampilkan hasil yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang dari data yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita dapat melihat yaitu kriteria pengujian uji normalitasnya. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih daripada 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, setelah itu kita tekan di test of normality-nya. Kemudian akan tampil tampilan yang seperti ini. Nah, terus kita pindahkan seperti tadi. Nah, setelah dipindahkan, kita klik di delete. Nah, setelah diklik, kita ketik di grup satunya sesuai dengan yang kita inginkan, begitu juga di grup 2, terus continue. Nah, setelah itu pindahkan lagi seperti tadi ke sebelah kanannya. Nah, setelah dipindahkan, klik OK. Nah, kemudian akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengetahui yaitu kriteria pengujian uji independen sampel T atau tes. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05,
maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih daripada 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita klik di data view-nya. Terus akan muncul data yang sudah kita salin tadi. Nah, terus setelah ada tampilan seperti ini, kita akan mengklik di variabel view-nya. Terus ada di bawah name-nya, kita ganti variabel. Nah, untuk pergantian variabelnya itu kita ganti sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Nah, jadi di sini kami menulis yaitu yang pertama kelas dan yang kedua hasil. Nah, setelah itu kita klik di labelnya. Nah, setelah diklik di labelnya, kita tulis apa yang sudah ditulis tadi, yaitu kami di sini menulis hasil matematika karena di sini kami mencari kelas dan hasilnya. Nah, terus setelah itu kita klik di desimalnya. Nah, untuk desimal pertama kita akan menghentikan 0 karena sesuai yang kita butuhkan. Nah, untuk yang keduanya, untuk yang hasilnya itu juga 0 karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita klik di values-nya, yaitu di bagian non-nya. Nah, kita klik satu yang bagian atasnya dan labelnya kita kasih kelas A, terus add, dan akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita tulis lagi yang di atasnya 2 dan di labelnya itu kelas B. Nah, lalu kita add, terus oke. Nah, kemudian akan muncul tampilan kelas A di values-nya. Terus kita kembali ke data view-nya. Nah, setelah kembali ke data view-nya, ada tampilan seperti ini, data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di analisnya. Terus ada tampilan seperti ini. Terus kita pilih yang deskriptif statistik. Terus kita pilih yang explore. Nah, setelah itu untuk kelasnya kita pindah di bagian header list. Dan untuk bagian hasil matematikanya kita pilih di dependent list. Terus plot dan pilih tentang normality, terus continue dan oke. Nah, kemudian akan menampilkan hasil yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang dari data yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita dapat melihat yaitu kriteria pengujian uji normalitasnya. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih daripada 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, setelah itu kita tekan di test of normality-nya. Kemudian akan tampil tampilan yang seperti ini. Nah, terus kita pindahkan seperti tadi. Nah, setelah dipindahkan, kita klik di delete. Nah, setelah diklik, kita ketik di grup satunya sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga di grup 2, terus continue. Nah, setelah itu, pindahkan lagi seperti tadi ke sebelah kanannya. Nah, setelah dipindahkan, klik OK. Nah, kemudian akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengetahui yaitu kriteria pengujian uji independen sampel T atau tes. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikannya